Selamat pagi, Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Sulsel kembali hadir menemani kita semua selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi yang telah kami siapkan. Berikut 3 informasi di antaranya. 2 rumah panggung milik warga terbakar di Kabupaten Batu. Aksi freestyle 2 remaja terjatuh demi konten. Dua wanita di Kota Makassar terlibat adu mulut. Ya, dan pemirsa, selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, 2 rumah panggung milik warga terbakar di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kebakaran ini diduga berasal dari bara api warga yang sedang membakar ikan. Dari video amatir terlihat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 rumah panggung milik warga di Desa Lempoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Warga dan petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api tidak bisa berbuat banyak. 2 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Berdasarkan keterangan warga, api berasal dari bara api milik warga yang sedang membakar ikan pada Minggu sore hari, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Selain menghanguskan 2 rumah, kebakaran ini juga membuat 7 mesin jahit, emas 30 gram milik warga dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 2 rumah panggung dan sebagian besar isinya ludes tidak tersisa. Ada nenekku tuh bakar ikan. Nah, sudah selesai dibakar ikan itu, mati api. Baru naik ke atas rumah sudah tuh. Nah, baru tidak lama itu ada mamaku tegur saya dari bawah, banyak asap dari bawah sudah. Jadi turun saya buat cek sudah di bawah. Ternyata sudah agak lumayan apinya di bawah. Jadi langsung sudah keluargaku turun semua. Saya langsung masuk ke dalam bangka nenekku yang tidak bisa berjalan itu. Saya taruh di dapur dulu mau balik keluargaku yang keluar dari Palu, lanjut sudah aman saya di depan kosong sudah, langsung kembali saya keluar dari yang tidak bisa berjalan itu ke pematang sawah di situ, ada mamaku di situ sebagian. Nah, kalau sudah selesai itu masih masuk lagi saya cari nenekku satu lagi, bisa dibilang agak susah berjalan, jadi saya yang pegang di jalan itu. Damkar Baru mengerahkan 7 armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api di TKP. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle 2 remaja pengendara sepeda motor di kawasan Simpang 5, Bandara Makassar viral di media sosial. Perilaku freestyle ini terjatuh saat mengangkat ban depan dengan kecepatan tinggi. Miris, aksi berbahayanya ini sengaja dilakukan demi konten dan direkam bersama rekannya. Video atraksi gaya bebas freestyle yang dilakukan oleh 2 remaja viral di media sosial. Terlihat 2 pengendara sepeda motor ini saling mengadu keahlian freestyle saat melintas di jalan poros kawasan Simpang 5 Bandara Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua remaja ini beraksi dengan mengangkat ban depan lalu berkendara secara zigzag hingga nyaris menabrak mobil pick-up dari arah bersamaan. Bahkan salah satu di antaranya mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, terjatuh saat tengah freestyle bergaya zigzag dengan kecepatan tinggi.
Mirisnya aksi ini sengaja dilakukan hanya demi sebuah konten di media sosial dan direkam oleh rekannya sendiri. Selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tak terpuji ini pun dinilai sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Berikan ayah, ya sebenarnya mereka itu kalau dilihat dari caranya mengendara sangat mengganggu pengguna kendaraan lain. Karena bisa saja bisa terjadinya tabrakan atau bisa terjadinya senggol dengan berakibatkan laka lantas. Ya. Artinya sangat membahayakan ya, Pak? Ya, sangat membahayakan kepada pengguna jalan lain dan kepada dirinya sendiri. Diketahui fenomena aksi freestyle ini kerap dilakukan oleh kalangan anak-anak maupun remaja yang telah mahir berkendara sepeda motor di jalanan. Namun tidak menaati peraturan berlalu lintas, sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk selalu mengawasi maupun mengontrol anaknya untuk tidak berkendaraan yang membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dua wanita di Kota Makassar terlibat adu mulut bahkan saling jambak hingga viral di sosial media. Aksi berujung pengeroyokan ini disebabkan kesalahpahaman usai terduga pelakor disambangi di kediamannya. Korban yang merupakan mahasiswi tak terima aksinya hingga mengadu ke pihak kepolisian. Inilah video amatir warga yang merekam dua wanita terlibat adu mulut hingga berujung saling jambak di Kota Makassar. Aksi tak terpuji di depan umum ditenggarai akibat perihal romantisme, kesalahpahaman dalam memperebutkan seorang pria. Bermula sejumlah orang menyambangi korban atas nama Chelsea di kediamannya. Korban yang terpojok usai sejumlah kata kasar hingga tuduhan pelakor membuat terjadinya adu mulut antar keduanya. Hingga suasana kian memanas bahkan berujung saling pukul dan jambak-jambakan. Aksi ini pun viral di media sosial. Korban yang tak terima hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, kini melaporkan kejadian yang menimpanya secara resmi ke pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Kan di dalam rumah Kak, cuman ku dengar kiri itu jadi keluar Kak juga. Terus sempat kulihat di jadi langsung ku video juga. Terus langsung kayak berantem nih di situ. Dikeroyok ini. Dikeroyok Siapa namanya itu yang dikeroyok Kak? Chelsea. Dia sebagai? Kenapa? Sebagai mahasiswa? Iya mahasiswa Kak. Chelsea baku teman sama itu yang tetanggaku. Jadi pas kejadian tadi ada juga di situ. Berapa orang yang datang Kak? Kalau saya tahu yang datang ini Chelsea 5-6 orang Kak. Oh, perempuan? Ada juga cowok satu. Iya, netuduh yang ndak ki. Seperti kayak pelakor apa begitu karena itu yang tadi nasib sebut. Berarti dituduh pelakor ya. Ini si korban Pak yang dikeroyok. Terus berawal pada saat korban didatangi oleh beberapa orang pelaku, kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi cekcok dan dilakukan pengeroyokan oleh beberapa pelaku. Kemudian ada beberapa pelaku sudah diamankan juga, pelaku pengeroyokan tersebut. Sejumlah pelaku yang dalam rekaman melakukan aksi penganiayaan kini dalam pemeriksaan pihak penyidik Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, teman buka tetangga. Ya pemirsa, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar meluncurkan posko pengawasan di 15 kecamatan. Damai Demokrasi Negeri Perpemilihan serta tahun 2024 posko kawal pilih 15. Menyusul adanya temuan data ganda pada saat penetapan daftar pemilih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Makassar meluncurkan posko pengawasan Pilkada 2024 di 13 kecamatan di Kota Makassar. Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwiansyah SH, mengatakan bahwa posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Di DPS itu ada data ganda yang diduga ganda, kemudian ada data di satu kecamatan yang orang sudah dicoplik tapi tidak masuk dalam DPS,
kemudian ada juga data meninggal yang kemudian kami sudah akan sampaikan ke teman-teman KPU untuk kemudian dibersihkan di DPS sebelum kita masuk. Nah, kenapa kemudian kami berharap sekali partisipasinya teman-teman warga Kota Makassar supaya tidak ada satupun warga Kota Makassar yang tidak terdaftar nantinya dalam DPP. Itu semuanya semangat besarnya kan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara unik dilakukan anggota DPRD terpilih saat menuju pelantikan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, para anggota DPRD ini menggunakan kuda hingga perahu untuk menuju kantor DPRD saat hendak dilantik. Inilah cara unik yang dilakukan sejumlah anggota DPRD terpilih di Kota Parepare saat menuju ke pelantikan dirinya menjadi anggota DPRD. Dengan diantar ratusan pendukungnya, caleg terpilih Kota Parepare dari Partai PKS Jusfari Genda menggunakan kuda menuju kantor DPRD Kota Parepare. Dirinya menggunakan kuda untuk mengangkat kearifan lokal masyarakat Bacukiki Parepare yang merupakan daerah pemilihan dirinya. Karena saya dari Dapil Bacukiki, di mana masyarakat Bacukiki, kuda itu merupakan transportasi utama dulu untuk menjalankan kelangsungan hidup. Kuda dipakai untuk panen padi di saat untuk mengangkut padinya. Kuda dipakai berkebun dan kuda juga dipakai untuk mengantarkan hasil bumi ke pasar. Jadi kuda merupakan transportasi utama kepada masyarakat Bacukiki untuk menjadikan kelangsungan hidup dalam pekerjaannya. Sementara Sape, sang nelayan juga caleg terpilih dari Partai PKS ini menggunakan perahu menuju kantor DPRD. Sape bertekad dirinya menjadi anggota DPRD untuk memenuhi hak-hak nelayan di Parepare yang selama ini merasa susah untuk mendapatkan bahan bakar. Yang mencoba mengadu nasib untuk memperjuangkan hak-hak nelayan, bagaimana mereka memudahkan untuk mencari bahan bakar dan tentunya dalam hal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi itu tersendiri. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tenggelam di sebuah kolam penampungan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga tidak pandai berenang, seorang bocah tenggelam di sebuah kolam penampungan air sedalam 3 meter di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Meski sempat diberikan pertolongan, namun nyawa korban tak kunjung dapat diselamatkan. Dari rekaman video amatir warga di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, dikejutkan dengan tenggelamnya seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun saat tengah mencari kerang sambil berenang di dalam kolam penampungan air bersama 7 rekannya. Pencarian terhadap korban ini melibatkan sejumlah warga yang turun ke dalam air untuk mencari keberadaan korban. Usai 1 jam proses pencarian, korban akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam air. Bahkan warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Diketahui korban bernama Lutfi, seorang bocah berusia 12 tahun yang merupakan siswa sekolah dasar. Sebelumnya korban bersama 7 rekannya diketahui tengah bermain air sambil mencari kerang di sekitaran kolam penampungan air yang dijadikan sumber irigasi pertanian. Namun naasnya saat meloncat ke dalam kolam tersebut,
korban diduga tidak pandai berenang hingga tenggelam di kedalaman 3 meter. Rekan korban yang panik hanya bisa menangis sambil meminta tolong kepada warga sekitar. Tidak mahirlah dalam berenang sehingga terjadi tenggelam. Itu waktu dia berenang ke sana itu Bang, berapa orang Bang? Yang berangkat ke sana 8 orang, bertujuh dengan temannya. Itu korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dibersihkan, lalu dibawa ke rumah duka di lingkungan Pamela Kang Jene, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, dan rencananya akan dikebumikan pada Senin esok. Dari Kabupaten Maros, Wahid Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hanya karena masalah sepele, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya menggunakan sendok makan di Kabupaten Goa. Akibatnya, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Petugas SKPT dibantu unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa langsung mendatangi TKP penganiayaan yang dialami Muhammad Aris, 35 tahun, seorang ayah yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Usai olah TKP, polisi kemudian mengamankan anak kandung korban berinisial AA, 15 tahun, untuk dimintai keterangan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar dan luka gores di wajah. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayahnya ini bermula saat korban memberikan nasihat kepada pelaku. Namun pelaku justru marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Spontan korban ikut kesal dan memukul anaknya yang kemudian dibalas oleh anaknya dengan penganiayaan. Menurut ayah pelaku, penganiayaan terjadi karena pelaku tidak terima dinasehati orang tuanya. Kelahi sama adiknya tadi. Ya, jadi saya bilang jangan kau berkelahi, jadi mamanya ambil, jadi langsung dia bilang apa dia, saya tempelin dia. Jadi dia pukul saya bilang jangan kasih begitu mamamu, karena dia yang melahirkan kamu itu. Menggunakan sendok makan, melakukan pemukulan terhadap bapaknya. Sekarang anak ini diamankan di mana Pak? Jadi untuk sementara anaknya kita amankan di Polres Goa guna untuk melakukan pembinaan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ada yang unik dari pendaftaran pilkada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, di mana salah satu calon bupati mendatangi KPU dengan gaya khas rambut gondrong, yakni Andi Muhammad Hairul Akbar, calon bupati usungan Partai Perindo yang akan berpasangan dengan legislator Pangkep Amiruddin menantang petahana. Bakal calon Bupati Pangkep Andi Muhammad Hairul Akbar dan bakal calon Wakil Bupati Amiruddin Tahir usungan Partai Perindo mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep dengan gaya rambut gondrong yang menjadi ciri khasnya. Andi Muhammad Hairul Akbar yang dikenal luas di kalangan masyarakat Pangkep tampil percaya diri saat melakukan pendaftaran. Gaya rambut gondrongnya bukan hanya sekedar penampilan, melainkan juga mencerminkan kepribadian yang bebas dan penuh semangat. Hal ini menjadi simbolik dari sikapnya yang ingin membawa perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan daerah di Kabupaten Pangkep. Amiruddin juga merupakan tokoh lokal yang dikenal dekat dengan masyarakat Kepulauan Pangkep, diharapkan dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menghadapi petahana. Dengan sinergi antara keduanya, diharapkan mampu menghadirkan visi dan misi yang lebih segar, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat Pangkep saat ini. Pendaftaran sudah selesai dan tadi Bapak KPU, Ketua KPU Kabupaten Pangkep sudah menyatakan bahwa berkas diterima, alhamdulillah, dan dinyatakan lengkap. Maka puji syukur hari ini semuanya berjalan lancar. Tentunya saya mewakili bersama Pak calon Wakil Bupati. Amka
Angka Amir diantar partai pengusung dan ribuan pendukung dengan melakukan long march dari Stadion Andi Mape menuju ke kantor KPU. Angka Amir diusung Partai Perindo, PAN, Hanura, Gelora, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Hadirin kami mohon untuk duduk. Pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Usman Marham dan Andi Hastri resmi mendaftar di KPU Pinrang. Pendaftaran pasangan diantar langsung oleh Ketua Dewan Pembina Bapilu DPP Golkar Idrus Marham. Hastri tetap hadir di tengah-tengah lapangan ini. Bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pinrang Usman Marham Andi Hastri Tewelo resmi mendaftarkan diri di KPU Pinrang. Ratusan massa pendukung mengantar pasangan tersebut menuju KPU Pinrang, Jalan Bintang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Hadir Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, DPP Partai Golkar Idrus Marham juga turut mengantar adik kandungnya ke KPU. Dalam orasi politiknya, Idrus Marham mengajak masyarakat untuk mencetak sejarah, menjadikan Andi Hastri sebagai Wakil Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Pinrang. Usman Marham bersama dengan Andi Hastri itu untuk menjadi pemimpin Pinrang ke depan. Jadi itu saja barangkali, dan nanti ya tadi saya sudah beritahu ini kan ini luar biasa, ini kita bicara. Saya bicara program sedikit. Pasangan Usman Marham Andi Hastri Tewelo diusung 3 partai politik yakni Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Demokrat. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 remaja diduga geng motor terekam CCTV saat menyerang petugas security perumahan menggunakan busur dan anak panah di Kabupaten Goa. Ini berhasil ditangkap polisi. Selain 4 pelaku tersebut, polisi juga masih mengejar pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi sekelompok remaja yang diduga geng motor Warung Capa saat menyerang 2 orang warga dan anak-anak di salah satu pos security perumahan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa. 2 di antara pelaku ini menyerang korban menggunakan busur dan anak panah. Tidak butuh waktu lama, berbekal CCTV ini, polisi berhasil menangkap 4 dari 5 orang remaja terduga pelaku penyerangan di sejumlah lokasi yang berbeda. 4 pelaku masing-masing MR 18 tahun, RA 18 tahun, IN 22 tahun, dan AN 18 tahun. Sementara 1 rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Goa. Penangkapan terhadap 4 pelaku penyerangan pos security dan perumahan ini dilakukan petugas atas laporan warga yang resah dengan ulah anggota geng motor di wilayah Kecamatan Somboopu. Ironis, motif penyerangan dilakukan karena dendam dengan geng motor lain, namun aksi yang dilakukan salah sasaran. Menurut petugas, pelaku ditangkap setelah menyerang pos security di salah satu perumahan menggunakan busur dan anak panah. Pelaku ini ada histori masalah dendam dengan kampung Putadidia, di mana perumahan ini adalah masuk wilayah Putadidia. Seperti itu. Dia menyerang pakai busur. Motif penyerangan kalau motifnya motifnya penyerangan adalah dendam. Kelompok ini dendam dengan kelompok Putadidia. Cuma salah sasaran. Apakah sebelumnya di wilayah ini menamakan dirinya kelompok Warung Capa. Warung Capa. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat Undang-Undang Darurat dan terancam kurungan 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menantikan informasi menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salaman. Cobalah, mari kita
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.